Shalom saudaraku, salam sejahtera. Dimanapun saja berada, senang bisa berjumpa dengan Anda kembali. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kembali firman Allah. Nah, firman Allah yang kita akan dengarkan masih terdapat di dalam kitab Imamat. Saat ini sudah berada di kitab Imamat pasal 10. Namun sebelumnya saya mau mengatakan lagi bahwa sampai saat ini saya masih mempergunakan Alkitab bahasa sehari-hari, yaitu Alkitab yang dipergunakan oleh semua orang Kristen. Nah, di pertemuan kita yang lalu, di pasal 10, itu menceritakan tentang kematian Nadab dan Abihu. Nah, Tuhan sangat murka terhadap Nadab dan Abihu karena mereka mempersembahkan api yang asing bagi Tuhan, ya. Jadi persembahan yang Tuhan tidak perkenankan untuk mereka lakukan, itu yang mereka lakukan, ya, sehingga murka Allah berlaku atas mereka. Mereka segera dibunuh oleh Tuhan. Nah, itu yang diceritakan pada waktu yang lalu di pertemuan kita di pasal 10, di pertama ayat yang diceritakan. Dan kemudian ada juga tentang judul larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian, dan kemudian bagian imam dari korban. Nah, itulah sekilas yang saya dapat ingatkan kepada saudaraku pada saat kita mengadakan pertemuan yang lalu. Nah, saat ini kita akan melanjutkan di pasal 11. Nah, saya akan membacakan judulnya. Judulnya adalah binatang yang haram dan yang tidak haram. Nah, saudaraku, kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Musa dan Harun yang harus disampaikan pada saat itu tentunya kepada bangsa Israel, ya. Nah, saya akan membacakan ayat pertama. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Nah, jadi pertama Tuhan Allah mengatakan tentang binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi yang boleh dimakan. Nah, Tuhan di sini memberikan tanda-tandanya. Kita akan melihatnya di ayat 3. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memama biak, boleh kamu makan. Nah, ada tandanya saudaraku, ya. Bagaimana itu halal, ya. Tentang binatang yang berkaki 4, ya, yang ada di atas bumi, yaitu binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memama biak, itu boleh dimakan, ya, atau tidak haram. Nah, selanjutnya, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah. Nah, jadi binatang yang berkaki 4 itu ada yang memama biak dan ada yang berkuku belah. Namun dikatakan, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memama biak atau yang berkuku belah. Nah, di sini Tuhan Allah menyebutkan nama dari binatang tersebut, yaitu pertama unta, karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Nah, jadi dikatakan di sini pertama binatang unta, ya. Nah, unta itu memama biak, ya. Nah, kalau di sini di Indonesia tidak ada unta, ya. Tapi kalau di negara lain itu ada unta. Nah, unta itu dia memama biak, tetapi dikatakan kukunya tidak terbelah. Maka itu haram bagimu. Nah, selanjutnya ayat 5. Juga pelanduk. Nah, saudaraku, binatang pelanduk, ya. Pelanduk ini kalau saya tidak salah dia jenis rusa, ya. Rusa, ya, pelanduk. Nah, kita dengar di sini juga pelanduk karena memang memama biak
tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Nah, jadi pelanduk itu dia memama biak ya, tetapi dikatakan kukunya tidak terbelah, haram itu bagimu. Nah, selanjutnya juga kelinci, karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Nah, kita juga biasa dapati kelinci ya, saudaraku, di sini juga banyak kelinci ya. Nah, dikatakan kelinci itu dia memama biak, tetapi kukunya tidak terbelah, haram itu bagimu. Nah, kemudian apalagi yang dikatakan Tuhan Allah, binatang apalagi ya? Yaitu demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Nah, saudaraku, di Alkitab yang terjemahan yang lama itu dikatakan babi saja ya. Jadi tidak ada dibilang babi hutan. Nah, babi hutan juga kalau dibawa ke rumah dipelihara ya tetap juga babi ya, babi peliharaannya sama aja ya sebenarnya. Itu hanya namanya saja ya, babi hutan dan babi peliharaan, tapi tetap babi ya. Nah, itu dikatakan karena memang berkuku belah, jadi kukunya terbelah, tetapi dia tidak memama biak ya, jadi haram itu bagimu. Nah, selanjutnya ayat 8, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Nah, jadi binatang ini selain dagingnya kita tidak boleh makan, bangkainya juga ya nggak boleh disentuh, saudaraku ya. Dia juga apa? Haram ya kalau disentuh. Nah, selanjutnya ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Nah, jadi dikatakan tadi yaitu binatang yang di atas bumi yang berkaki 4. Nah, sekarang Tuhan merinci lagi ya, binatang yang ada di dalam air ya, yaitu segala yang bersisik dan bersirip, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Nah, jadi kalau jenis makanan yang ada di dalam binatang yang ada di dalam air yang bisa kita makan atau tidak haram, itu yang bersisik dan bersirip ya. Jadi dia mempunyai sisik, dia mempunyai sirip ya, atau sebaliknya. Ya, itu kita boleh makan atau boleh dimakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Nah, jadi Tuhan Allah mengatakan kalau binatang yang di dalam air itu tidak bersisik dan bersirip, itu haram bagimu ya, bahkan menjadi kejijikan ya. Dan kemudian sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Nah, diulang kembali oleh Tuhan Allah ya. Nah, kemudian ayat 13. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Nah, tadi dari binatang yang berkaki 4 yang ada di atas tanah, dan kemudian yang di dalam air, dan ini sekarang dikatakan binatang yang inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung ya, yang artinya yang berterbangan ya. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Yaitu burung apa? Pertama dibilang burung raja wali, ering janggut, dan elang laut. Nah, ini yang menjadi jijik ya saudaraku, yang tidak boleh kita makan, yang haram. Kemudian elang merah dan elang hitam menurut jenisnya. Nah, di sini di tempat kami banyak sekali burung-burung ya. Ada burung elang ya, dan burung elang itu memang dia
selalu beredar-edar di atas sini. Dia melihat kalau ada binatang-binatang yang bisa dia terkam ya. Nah, dikatakan elang yang dengan sejenisnya itu tidak boleh dimakan. Dan kemudian apalagi setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya. Nah, saya tidak terlalu mengerti itu elang sikap seperti apa ya. Tapi semua elang ya menurut jenisnya. Nah, kemudian burung pungguk, burung dendang air. Saya juga belum pernah lihat nih burung dendang air ya. Dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering. Nah, ini semuanya saya belum pernah lihat saudaraku ya. Dan burung ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Nah, kalau kelelawar kita sudah tahu bersama juga ya. Tapi yang lain ini saya juga belum tahu. Nah, inilah binatang-binatang yang bisa terbang ya, sejenis burung dikatakan ya, yang tidak boleh kita makan ya, atau haram dia. Dan kemudian ayat 20, segala binatang yang merayap dan bersayap ya, dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Nah, ada lagi dikatakan Tuhan Allah ya, yaitu binatang yang merayap ya. Jadi tadi burung-burung, ini yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Nah, saudaraku bisa memikirkan sendiri ya, binatang apa itu kira-kira, binatang yang merayap tapi dia mempunyai sayap dan dia berjalan dengan keempat kakinya ya. Nah, kira-kira binatang apa itu ya, dan binatang ini adalah kejijikan atau haram ya. Dan ayat 21, tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya. Nah, dari binatang-binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya yang boleh kita makan, kita akan lihat ya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Nah, jadi binatang itu dia mempunyai paha ya, mempunyai paha supaya dia kuat ya untuk melompat ya, dikatakan yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah ya. Dan inilah yang boleh kamu makan dari antaranya. Nah, di sini Tuhan tunjukkan lagi contoh daripada nama-nama binatang yang boleh dimakan ya, dari binatang yang bersayap tadi ya, yang merayap dan bersayap dan berkaki empat. Inilah yang boleh kamu makan dari antaranya, belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Nah, jadi jenis daripada binatang belalang ini boleh dimakan ya, tidak haram. Dan ayat 23, selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. Oh, jadi selain daripada belalang-belalang yang disebutkan tadi dan jenisnya ini, itu nggak boleh dimakan ya, itu haram ya. Jadi misalkan saya boleh mungkin katakan contohnya seperti kecoa ya. Kecoa saudaraku ya, saya pernah mendengarkan ada satu negara yang makan kecoa orang-orangnya ya, katakan kecoa digoreng, aduh. Nah, itu haram ya, menurut firman Allah. Nah, kemudian ayat 24, semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, jadi di sini Tuhan Allah mengatakan jikalau manusia atau barang-barang atau apapun nanti yang kita akan dengarkan yang terkena dengan hewan yang najis tadi, apa yang harus dibuat ya.
Nah, ini yang kita akan dengarkan ya. Ke ayat 26, yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang dan yang tidak memama biak, haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Ya. Ayat 27, demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya, semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. Nah, jadi ada lagi dikatakan binatang yang berjalan dengan telapak kakinya ya. Nah, jadi saudaraku bisa menilai sendiri ya, mungkin seperti kucing ya, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku bisa pikir sendiri, itu haram ya, dikatakan oleh Tuhan. Nah, ayat 29, inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Nah, ada lagi saudaraku ya yang Tuhan katakan di sini, yaitu di antara binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi. Ada di sini disebutkan nama binatang tersebut ya. Pertama dibilang tikus buta, kemudian tikus. Ya saudaraku, tikus buta itu seperti apa ya? Apa beda tikus buta dengan tikus saja ya? Saya tidak tahu perbedaannya, tapi ini dipisahkan ya, tikus buta dan tikus ya. Dan katak menurut jenisnya ya, dan landak, biawak dan bengkarung, siput dan bunglon. Nah, sudah banyak orang yang suka makan siput ya, katak ya. Nah, ini semuanya binatang yang tidak diperkenankan Allah ya untuk dikonsumsi sebenarnya ya. Nah, kemudian ayat 31. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, jadi dagingnya pun haram, tidak boleh dimakan, juga bangkainya pun demikian. Nah, kemudian ayat 32. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Misalkan perkakas kayu, apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung. Setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam, kemudian menjadi tahir pula. Nah, ayat 33. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu menjadi najis ya. Jadi kalau makanan juga yang terkena dengan binatang, bangkai binatang yang haram itu, makanan itu menjadi najis saudaraku ya. Dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis ya. Tentunya kalau sudah makanan atau minuman yang dikena, tentunya sudah harus dibuang ya, karena itu sudah najis ya. Ayat 35. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda itu menjadi najis, pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Nah, jadi kalau dia jatuh katanya terkena di alat masakan ya, misalkan pembakaran roti dan anglo, itu harus dihancurkan. Nah, selanjutnya, tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai binatang-binatang itu menjadi najis. Nah, tetapi kalau bangkai binatang itu dikatakan terkena di mata air atau sumur yang memuat air, itu air itu tetap tahir dikatakannya, tetap tidak najis, karena air itu dia banyak dan dia berjalan ya, kalau dia mata air tentunya.
Nah, kemudian ayat 37. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas benih apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Nah, jadi jikalau bangkai binatang haram itu dia jatuh katanya di atas benih atau di atas bibit ya yang akan mau ditanam, bibit itu tidak haram ya. Karena apa? Karena apa? Karena dia pastilah langsung ditanam ya di tanah ya. Nah, ayat 38. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air, lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Nah, jadi kalau misalkan sudah benih itu atau bibit itu sudah kena air, lalu jatuhlah bangkai binatang yang haram itu, dikatakan itu sudah haram, sudah najis ya. Jadi nggak lagi bisa dipakai, harus dibuang bibit tersebut. 39. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Nah, saudaraku bisa menilai sendiri ya apa yang dikatakan di ayat 42 ini ya, yaitu tentang segala binatang yang merayap dan dengan perutnya ya. Misalkan salah satu ya ular ya, bisa ya kita bilang ya, dan lain sebagainya. 43. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Nah, saudaraku, Tuhan mengatakan ya, ini larangan adalah Tuhan Allah sendiri yang mengatakan. Karena di ayat 44 dikatakan, sebab akulah Tuhan ya Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Nah, karena kenapa dikatakan? Karena haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus ya. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Nah, jadi saudaraku, Tuhan Allah kita itu adalah kudus ya. Tuhan Allah kita itu adalah suci, dan Dia mau agar supaya kita juga manusia ciptaannya tentunya ya. Dulu dikatakan bangsa Israel, namun saya dan saudaraku juga adalah umat ya, pilihan Allah ya. Jadi Tuhan Allah menghendaki agar kita menjadi umat yang kudus sama dengan Dia. Nah, jadi perintah atau apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah ini tentunya menjadi juga perintah atas kita ya. Karena kita adalah manusia juga sama dengan bangsa Israel. Ini berbicara tentang kesehatan tentunya ya, saudaraku. Nah, selanjutnya ayat 46. Itulah hukum tentang binatang berkaki 4, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air, dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dengan binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, jadi di pasal
khususnya di pasal Imamat pasal 11 ini itu menceritakan tentang binatang haram dan binatang yang tidak haram. Nah, sekali lagi saudaraku, Tuhan Allah kita menghendaki atau menginginkan agar kita tentunya mempunyai tubuh yang baik, ya. Kita mempunyai tubuh yang sehat, ya. Sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita tentunya. Nah, kalau kita sakit karena kita memakan makanan yang salah, maka tentunya itu berpengaruh juga dengan penyembahan kita kepada Tuhan Allah, ya. Nah, mengapa Tuhan Allah sangat mengetahui, ya, binatang-binatang mana dari ciptaannya yang baik untuk dikonsumsi oleh manusia dan mana binatang-binatang yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh manusia, ya. Jadi dia kasih tahu semuanya ini, ya. Tuhan Allah beritahu semuanya ini kepada manusia. Nah, pada zaman itu sekali lagi terhadap bangsa Israel. Nah, kemudian kepada kita sekarang juga ini tentunya masih berlaku. Tentunya saya dan saudaraku masih menghendaki untuk kita bisa mengetahui, ya, mana binatang yang baik untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita yang kita bisa konsumsi, mana yang tidak. Nah, kita bersyukur, ya saudaraku, terutama saya bersyukur kepada Tuhan Allah karena saya mempunyai Tuhan Allah yang begitu baik, ya. Dia menciptakan semua, namun dia memberitahu juga mana yang baik untuk saya dan mana yang tidak baik untuk saya, sehingga badan saya ini bisa lebih sehat. Nah, saudaraku, dimanapun saja Anda berada, saya memberikan ada satu ayatnya di dalam firman Allah juga, yaitu di dalam buku 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Nah, di situ berbunyi, saya bacakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Nah, jadi mengapa saudaraku, ya, Tuhan Allah ingin agar saya dan saudaraku itu atau manusia itu menjadi kudus, menjadi sehat, ya, menjadi baik, karena dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Nah, jadi roh daripada Tuhan Allah itu ada di dalam diri setiap manusia, ya, sebenarnya. Nah, kemudian di ayat 17, "Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Nah, jadi sangat jelas saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan di sini bahwa tubuh kita ini tempat tinggal daripada roh Allah dan tidak boleh dikotori, ya, dengan berbagai-bagai hal yang tidak baik tentunya, ya, atau yang merusak kesehatan. Jadi oleh sebab itu Tuhan Allah memberikan tadi ketentuan-ketentuan di dalam Imamat pasal 11 tadi, agar supaya saya dan saudaraku bisa membacanya dengan baik, berdoa kepada Tuhan Allah agar supaya Roh Kudus bisa memberikan pengertian, ya, kepada kita semua agar kita bisa menjaga dengan baik akan tubuh kita ini. Sekali lagi saya bacakan, "Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Ya, artinya bait Allah itu adalah kita semua, manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Nah, saudaraku, sampai sekianlah pembahasan saya tentang firman Allah atau bacaan saya tentang firman Allah dari kitab Imamat pasal 11. Nah, biarlah firman Allah ini bisa menjadi pedoman bagi saya dan saudaraku untuk kita selalu mau menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan berkenan kepada Tuhan Allah. Terima kasih saudaraku sudah bersama-sama dengan saya. God bless you. Bye.